Brigjen TNI Zainuddin, seorang pemimpin yang mendalam penghormatan terhadap arti penting sejarah. Dalam setiap langkah kepemimpinannya, beliau selalu mengakar pada nilai-nilai sejarah. Nah, Bapak, di sini ada satu foto sosok pahlawan nasional Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan teks di atasnya berbunyi "Aku pernah di sini". Mungkin punya memori apa terkait teks ini dan sosok ini terhadap Bapak? Ini adalah pahlawan idola saya, karena beliau salah satu penyelamat bangsa ini. Kalau beliau pernah di sini, saya juga pernah di sini. Mudah-mudahan aura beliau bisa kita teruskan pada generasi penerus TNI menjadi Sudirman muda. Jadi saya ingat beliau ini pada tanggal 19 Desember 49, dikala Jogja saat itu sudah dikuasai Belanda. Ya. Pada saat itu beliau sedang sakit menghadap Pak Karno, yang mulia Bung Karno. Beliau menghadap, pada saat itu beliau mengajak Pak Karno untuk gerilya. Namun Pak Karno menyampaikan Dimas sedang sakit, maka Dimas berobat ke Pantirati, Yogyakarta. Namun saat itu Pak Dirman menjawab, Sudirman boleh sakit, tapi Panglima Besar Sudirman tidak pernah sakit. Tempat terbaik saya di tengah-tengah anak buah. Map of Yonder, ada dan tidak ada pemerintah, saya akan berjuang saat itu. Maka beliau berjuang, bergerilya. Pak Karno menyampaikan pesan bahwa kuasailah kampung-kampung, bukit-bukit, jangan rusak kota. Jadi kan beliau bergerilya di bukit-bukit, di hutan-hutan, di kampung-kampung. Kemudian setelah itu 3 hari, pemerintah sipil, Pak Karno, Pak Hatta, Sahrir itu ditahan oleh Belanda dan diasingkan di Brastagi, Sumatera Utara. Artinya bahwa momentum tanggal 19 Desember 48 itu momentum yang menentukan nasib bangsa Indonesia. Kita bayangkan, seandainya Pak Dirman tidak ada, apakah kita akan merebut kembali kedaulatan negara itu pada tanggal 27 Desember 49? Atau bagaimana? Pernah saya tanya sama Profesor Suryo, guru besar di UGM, sejarah itu histori, kata beliau. Bisa jadi muncul tokoh baru, tapi bisa jadi Indonesia menjadi negara bonekanya Belanda, atau Indonesia terpecah-pecah, atau penyerah kedaulatannya sekian tahun kemudian. Jadi itu histori. Tapi yang jelas pada saat itu muncul tokoh namanya Pak Dirman ini, anak muda sebenarnya beliau ini, luar biasa menyelamatkan bangsa. Jadi saya pikir momentum yang sangat bersejarah bangsa Indonesia tanggal 19 Desember 48. Seandainya Pak Dirman tidak ada, mungkin Indonesia dihapus dari peta dunia. Karena pemerintah sipil sudah ditahan semua, ya, diasingkan di Brastagi, Sumatera Utara, pada tanggal 22 Desember 48. Jadi luar biasa langkah-langkah yang diambil oleh Pak Dirman ini. Ini juga salah satu ruangan yang Bapak pernah akrab di ruangan ini. Ya. Kemudian ada tambahan hiasan satu lukisan yang masih bersambung dengan foto di depan tadi, Pak. Ya. Tentang satu momen yang sangat historis, ya, terkait dengan bangsa Indonesia. Di sini ada Pak Dirman, kemudian ada sosok dari Jenderal Jepang ya. Siap. Ini pelucutan tentara Jepang ya ini ya? Siap, yang pernah terjadi di Makorem ini. Di Makorem. Di Makorem ini. Oh, dulu hotel kok salah di sini. Hotel. Nah, di sini fotonya. Oh, iya, ya, oke. Wow, tanggal 28 April 48. Iya. Wah, ini berarti momentum sejarah yang sangat berharga. Ya. Ini sangat bersejarah sekali. Jadi ini heritik, ya, harus kita pertahankan bahwa ini sampai kepada anggota bahwa ini ada sejarah yang sangat monumental, ya. Ya. Kita jangan melihat dari peristiwa, tempatnya dan waktunya, tapi kandungan nilai-nilai dalamnya. Di mana pada saat pelucutan tentara Jepang dan dilanjutkan pemulangan itu tidak ada setetes darah pun, ya, berkucur. Nggak ada. Jadi tentara Jepang itu diperlakukan
seperti kita juga. Makannya, pakaiannya, kesehatannya, ya, kehidupannya, diberi kebebasan, ya. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan itu sudah diajarkan oleh Pak Dirman ini. Kalau kita sekarang belajar hukum HAM dan humaniter, ya beliau ini sudah mengimplementasikan, sudah berikan contoh pada kita semua. Nah, kemudian saya teringat juga bahwa ada pahlawan juga, anak buah beliau saat itu adalah Bambang Sugeng. Mayor Jenderal Bambang Sugeng di Temanggung. Pelucutan tentara Jepang di Temanggung itu tidak ada sejarah pun. Diperlakukan, ya, kalau orang Jawa bilang tuh wongke. Sehingga Jepang itu sangat menghormati bangsa kita nih. Indonesia ini pernah dijajah tapi kok memperlakukan mereka sangat manusiawi. Ya. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bahkan saat itu Jepang untuk menghargai bagaimana kita menghargai mereka, ditulislah suatu prasasti di Temanggung itu yang tulisannya seluruh dunia sekeluarga. Luar biasa. Wah, itu luar biasa. Dia sangat menghargai. Makanya bangsa Jepang itu menghargai kita. Itu. Bahkan ada jalan salah satu pahlawan kita di Jepang sana dihargai. Karena tadi tuh begitu kita memperlakukan mereka dengan baik. Nah, saya pikir itu menjadi contoh bagi kita semua, ya, dari aspek kemanusiaan kita menghargai. Walaupun belum pernah menyakiti kita, menjajah kita, namun dikira menyerah, kita melucuti bahwa kita menjunjung nilai kemanusiaan. Nah, selain itu juga kita juga sangat kagum dengan beliau-beliau ini, ya, nilai-nilai perjuangannya. Walaupun pemerintah sipil saat itu sudah ditahan dan diasingkan, tapi demi NKRI mereka meninggalkan keluarganya untuk berjuang bersama anak buahnya. Bahkan beliau ini menjual emas istrinya untuk biaya perjuangan. Biaya sendiri, Pak, ya? Biaya sendiri. Jadi sejarah itu harus kita kembalikan marwahnya untuk dipelajari generasi berikut ini. Tentang nilai perjuangan, nilai militansi, ya, nilai berkorban, luar biasa. Jadi beliau-beliau ini menentukan nasib bangsa. Nah, sekarang kita juga harus menentukan nasib bangsa ini. Banyak slogan-slogan, filosofi perjuangan Pak Dirman ini yang harus terus kita junjung tinggi. Maka muncullah Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI. Itu marwahnya dari perjuangan-perjuangan beliau ini. Perjuangan mereka. Makanya kita adalah tentara pejuang. Luar biasa. Jadi nanti sampaikan kepada anak buah bahwa Korem ini mempunyai nilai sejarah, didatangi oleh orang yang sangat-sangat menentukan nasib bangsa, ya, yaitu Pak Dirman ini. Sehingga nanti anggota melaksanakan kegiatan tutorial, menjunjung tinggi nilai yang pernah disampaikan beliau ini, yang pernah dicontohkan oleh beliau ini. Dan jaga marwah tentara itu, apalagi tutorial, harus dekat dengan rakyat, ya. Jadi dulu ada istilah werkreis, sebenarnya itu embrio dari tutorial, ya. Kemanunggalan TNI Rakyat itu sudah teruji oleh sejarah bahwa kemanunggalan TNI Rakyat itulah yang bisa mempertahankan negara kita ini. Itu nilai-nilainya. Nah, tentunya dengan era tantangan yang berbeda ini, kemanunggalan TNI Rakyat, mungkin kita sekarang menghadapi kesulitan rakyat, ya. Ya, pedoman aja Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI itu untuk mengimplementasikan kemanunggalan TNI Rakyat itu dengan program-program yang bisa membantu masyarakat, ya. Dan saya terkesan kepada beliau ini pada saat beliau berpelukan dengan Pak Karno. Oh iya, ada Pak Karno. Nah, itu coba lihat foto itu. Tapi saya mengambil nilai-nilainya bahwa apabila bersatunya pemerintah sipil yang sah dengan TNI bersatu, maka menjadi kekuatan yang luar biasa menghadapi tantangan dari luar maupun ada yang dalam. Mau radikal, mau apa, ya, ideologi lain dan sebagainya. Tadi tuh TNI bukan hanya kemanunggalan TNI Rakyat, harus bersatu dengan pemerintah yang sah. Itulah simbol dari pelukan Pak Karno dengan Sudirman, Panglima Besar Sudirman. Jadi itu ambil nilainya. Wah, bahkan di Jogja itu di Tugu Apa itu ada simbol pemerintah sipil dengan tentara, gambar silang itu. Oh, ya. Itulah simbol apabila pemerintah sipil dengan tentara itu
bersatu kuat untuk membela negara ini, memajukan negara ini, itu suatu pertahanan yang sangat kokoh. Nanti rakyat bersama-sama. Karena itu menjadi simbol puncaknya, tapi partikuler di bawahnya itu adalah kemanusiaan rakyat sebenarnya. Itu yang perlu kita wariskan kepada kita, yang kita warisi maupun ke generasi berikutnya. Kemanusiaan rakyat, bersatunya tentara dengan pemerintah untuk menjaga negara ini merupakan suatu kekuatan luar biasa. Saya hobi sejarah, ya, karena saya melihat peradaban bangsa ini harus bermulai dari sejarah. Pembelajaran sangat berharga sebagai pembelajaran untuk start ke depan bagaimana. Saya rasa itu. Ini contoh yang luar biasa nih, ya. Jas merah. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, sejarah itu jadi pembelajaran kita untuk melangkah ke depan. Ya. Jadi perlu kita menggali nilai-nilai sejarah. Nilai sejarah itu menjadi karakter kita. Ya. Jadi kita nggak boleh menghilangkan nilai-nilai sejarah. Jadi sejarah jangan dilihat dari tokonya, peristiwanya, waktu kejadiannya, tapi yang penting nilai-nilainya. Sehingga menjadi karakter bangsa ini. Dan itulah yang dieksploitasi, dikembangkan menjadi karakter yang punya peradaban yang lebih tinggi. Terus dikembangkan. Jangan menghilangkan karakter. Kita sudah banyak kehilangan budaya-budaya kita sendiri. Ya, seperti pencaksilat kita sudah kadang diakui, kita kadang tidak mengakui juga, tidak pernah mengeksploitasi karakter yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, kan? Ya, jadi kita nilai adalah nilai kejuangannya. Ya. Karakter apa kita ambil? Nilai kejuangannya, nilai kejujurannya, nilai mau berkorbannya, banyak sekali. Jadi nggak bisa kita niru-niru dari bangsa lain. Sebenarnya sudah kita ada nilai pada bangsa kita itu. Bahkan kita bicara masalah kebangsaan, nenek moyang kita sudah mengajarkan. Betul. Seperti Pak Gajah Mada, ya. Sudah mengajarkan. Sudah itu ada Empu Tantular dalam kitab Sutosoma, Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan ajaran konsep bernegara. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhanan dan Mamarua. Bahkan dulu Gajah Mada pernah menyampaikan Anwanten Raya Karebulip Kanang Baru ya Pramada. Nusantara merupakan satu kesatuan yang harus terus dijaga. Pak Karno belajar tentang tata negara Majapahit. Jadi Anwanten Raya Karebulip Kanang Baru ya Pramada itu kadang-kadang kita lupa bahwa nenek moyang kita leluhur kita sudah mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan Nusantara ini. Kenapa kita sekarang kok malah Pak Karno menyampaikan bahwa perjuanganmu amat mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan berat karena melawan bangsamu sendiri. Ya, itu tugas kita. Itu coba kita telah kejadian aktual sekarang. Ya. Benar. Nah, kita harus berkaca kepada beliau-beliau, kita malu pada beliau-beliau yang sudah mewariskan karakter budaya kepada kita tentang peradaban bangsa kita sebagai bangsa yang besar. Ya. Saya rasa itu, ya. Terima kasih saya sudah terima di sini. Ya. Terima kasih, Pak. Atur nuhun. Ya. Oke. Sip.